Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepatah lama mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak paham. Karenanya, untuk mengenal, perlulah pendekatan. Al-Quran menjadi kitab suci umat muslim yang sudah sangat kita kenal. Tetapi, apakah kita benar-benar telah mengenalnya? Dan apakah ayat-ayat yang sering kita baca telah kita pahami maknanya? Dalam memahami makna ayat Al-Quran, perlulah kita tahu terjemah per ayat dalam Al-Quran. Para ulama pendahulu kita ternyata telah membangun suatu metode mudah untuk mengetahui terjemah ayat Al-Quran. Salah satu metode yang akan kami rangkum pada video ini adalah metode LPPIQ. LPPIQ adalah singkatan dari Lembaga Pendidikan dan Pengkajian Ilmu Al-Quran. Lembaga ini menyediakan suatu metode terjemah Al-Quran yang dinamakan metode LPPIQ. Metode ini mempelajari tentang bahasa Al-Quran sekaligus tata bahasa Arab dengan cara yang sederhana, mudah, dan praktis. Metode ini bertujuan untuk memberikan solusi atas kondisi umat Islam yang sebagian besar belum memahami bahasa Al-Quran. Metode ini diajarkan di berbagai tempat seperti masjid, lembaga dakwah, majelis taklim, serta di kantor-kantor pemerintahan yang digunakan untuk kegiatan kerohanian. Lembaga LPPIQ ini berdiri sejak tahun 1993 oleh Haji Ahmad Khalil beserta rekan-rekannya di Surabaya, yang secara resmi diumumkan di Islamic Center Surabaya, tepatnya pada tanggal 27 April 1993. Kemudian, pada tahun 1995, Haji Ahmad Khalil beserta Haji Anas Adnan, Kiai Haji Abdul Muhaimin Ashad, Haji Abdul Salam, Sumarno, Muslimin, Imam Nasir, dan Romrawi melakukan ekspansi keluar Jawa Timur untuk mengembangkan dan memperkenalkan metode LPPIQ, sehingga masyarakat luas dalam maupun luar Pulau Jawa telah mengenalkan metode ini dan tetap diajarkan hingga saat ini. Metode terjemah LPPIQ ini dilaksanakan secara klaksikal atau berkelas. Setiap kelasnya terdiri dari minimal 10 orang dan maksimal 20 orang, dengan dibimbing oleh satu orang pengajar atau ustadz. Metode ini minimal diikuti oleh pelajar SLTPA atau sederajat dan mampu atau lancar dalam menghafalkan Al-Quran. Pembelajaran ini dilaksanakan setiap sekali seminggu selama 90 menit dengan 26 kali pertemuan. Namun, ketentuan ini bisa berubah tergantung permintaan dari pelajar dan kebijakan dari guru. Program pembelajaran metode ini dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat atas, dan tingkat tinggi. Tingkat dasar ini mempelajari tentang arti kosakata ayat dari juz 1 sampai 3 dengan materi tambahan mengenal isim, fi'il, huruf, mafi, mudhari, amar, jamid, dan mushtaq. Tingkat menengah mempelajari tentang kosakata pada juz berikutnya yaitu juz 4 sampai dengan 6 dan materi tambahan berupa jamid dan mutarrib, sahih dan mu'tal, serta mujarrad dan mazid. Tingkat atas mempelajari tentang kosakata pada juz 7 sampai 9 dengan materi tambahan mengenai mabni, mu'rab, umdah, dan takmilah. Tingkat tinggi merupakan tingkat pengembangan dari juz 10 sampai 12. Kemudian pendalaman ilmu balaghah pada juz 13 sampai 15. Kemudian pembelajaran selanjutnya dari juz 16 sampai 30, para peserta diharapkan dapat menerjemahkan sendiri lengkap dengan segala ilmu-ilmu yang terkait dan mudah-mudahan dapat berkembang menjadi seorang mufassir. Adapun praktek dari metode LPPIQ ini, salah satunya menggunakan surah Al-Baqarah. Yuk kita simak video penjelasan berikut ini. Program terjemah Al-Quran melalui surah Al-Baqarah di LPPIQ merupakan salah satu program yang digunakan. Program tersebut merupakan suatu kegiatan belajar mengajar Al-Quran dan berfokus terhadap ilmu terjemahnya. Pemilihan surah Al-Baqarah sebagai bahan awal pembelajaran program terjemah Al-Quran ialah dikarenakan kosakata yang ada dalam Al-Quran banyak ditemukan di dalam surah Al-Baqarah. Berikut penjelasan mengenai sistematika Al-Quran menurut Romrawi. Al-Quran ternyata seperti piramida atau segitiga
yang paling bawah dan panjang itu sebagai pondasi, yakni surat Al-Baqarah. Al-Baqarah adalah surat yang paling panjang dan sebagai dasar sehingga dibuat mudah. Maknanya itu nyaris tidak memerlukan tafsir karena bisa langsung dipahami dari makna literalnya sendiri. Al-Baqarah itu memiliki 80% dari seluruh kosakata yang ada dalam surat Al-Quran. Jadi, kunci-kunci memahami Al-Quran itu ada di surat Al-Baqarah. Lainnya itu adalah kata pengulang. Sehingga, kalau Al-Baqarah dikuasai, tinggal 20%-nya yang menyebar dalam 27 juz. Karena semakin tinggi seperti segitiga, semakin pendek. Segitiga itu semakin ke atas, semakin kecil. Al-Quran juga begitu bentuknya. Adapun kunci mempelajari Al-Quran menurut Ustadz Masyudi ialah sebagai berikut. Pertama, siapapun yang ingin lancar membaca Al-Quran, lancarkan dulu surah Al-Baqarah. Yang kedua, begitu pula siapapun yang ingin menerjemahkan Al-Quran, berlatih dulu menerjemahkan surah Al-Baqarah. Yang ketiga, khususnya surah Al-Baqarah juz 1 yang terdiri dari 3.624 kosakata. Menurut beliau, setelah LPPIQ mengadakan penelitian dalam 30 juz Al-Quran, kosakatanya tidak sampai 110.000 kosakata. Dan setelah dilakukan penelitian bahwa kunci bagi siapa yang ingin bisa menerjemah Al-Quran, maka kuasailah kosakata yang ada dalam surat Al-Baqarah. Sehingga bagi siapa yang ingin bisa menerjemah 30 juz Al-Quran, maka kuasailah kosakata yang ada di surat Al-Baqarah. Nah, baik, kita langsung masuk ke praktek menggunakan surah Al-Baqarah ini. Dan perlu diketahui, metode ini menggunakan konsep pengulangan dan juga berwarna merah dan hitam. Maksudnya, kotak yang berwarna merah adalah kosakata yang baru dan perlu diulang-ulang agar murid bisa menghafalnya. Kemudian untuk tulisan yang berwarna hitam, itu maksudnya adalah kosakata yang mudah dipahami atau bahasa kita sehari-hari. Sebagai contoh, zalika itu, al-kitabu, kitab itu tidak perlu diulang karena sudah mudah dipahami. Jadi zalikal kitabu, kitab itu, la raiba, tidak ada keraguan, la raiba, tidak ada keraguan, la raiba, tidak ada keraguan, fihi, di dalamnya, fihi, di dalamnya, fihi, di dalamnya, hudan, petunjuk, hudan, petunjuk, hudan, petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, itu terus diulang sampai murid bisa menghafalkannya dan lancar. Nah, kurang lebih untuk praktek menggunakan surah Al-Baqarah seperti ini. Adapun untuk yang seterusnya, kotak yang berwarna merah akan semakin sedikit dan akan lebih banyak kalimat yang berwarna hitam. Nah, kurang lebih seperti itu. Demikian metode terjemahan PPIQ yang dapat kami sajikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para penonton dan juga pendengar. Dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.